Halo, selamat datang kembali di Lerits. Kamu harus tahu kalau saat ini mereka yang berniat buruk sedang mengalami stres hebat karena menyadari bahwa kamu adalah jiwa terpilih yang sama sekali tidak bisa dikelabuhi. Sebelum kita bedah lebih dalam bagaimana energi ini bekerja dan membuat mereka kelimpangan, aku mau kasih tahu kalau aku lagi buka promo personal reading khusus sampai tanggal 19 Juni saja. Kamu bisa langsung hubungi nomor yang tertera di video atau di kolom deskripsi sekarang juga. Karena ada promo 2 pertanyaan hanya Rp80.000. Dan ini terbatas hanya untuk 10 orang tercepat saja. Jangan sampai kamu kehilangan kesempatan emas ini untuk membaca energimu secara lebih personal. Sembari aku mulai mengocok kartunya, aku mau kamu ikut berpartisipasi aktif di kolom komentar sekarang juga. Tuliskan jawabanmu di bawah. Apakah belakangan ini kamu mulai merasakan adanya perubahan sikap dari orang-orang yang mencoba memanipulasimu? Atau apakah kamu merasa intuisimu justru semakin tajam sampai membuat mereka ketakutan sendiri? Yuk, ketik komentar kamu sebanyak-banyaknya di bawah, karena kita akan langsung bahas semua rahasia ini di dalam pembacaan tarot kali ini. Reading ini dibuka dengan Two of Wands. Kartu ini menunjukkan bahwa kamu sedang berada di posisi mengamati. Kamu tidak lagi terburu-buru mengambil keputusan. Kamu tidak lagi mudah terseret oleh omongan orang. Kamu seperti seseorang yang sedang berdiri di depan pintu besar kehidupan, memegang kendali atas arah yang ingin kamu tuju. Ada banyak hal yang sedang kamu pertimbangkan. Ada pilihan, rencana, peluang, dan juga jarak emosional yang mulai kamu bangun dari orang-orang tertentu. Two of Wands menggambarkan kamu yang mulai melihat situasi dari sudut pandang lebih luas. Dulu mungkin kamu mudah percaya ketika seseorang datang membawa cerita sedih, janji manis, atau sikap seolah-olah paling peduli. Tapi sekarang tidak lagi. Kamu mulai menilai dari tindakan, bukan sekadar ucapan. Kamu mulai memperhatikan pola, bukan hanya momen kecil yang terlihat baik. Inilah yang membuat energi kamu terasa berbeda. Ada orang yang merasa tidak nyaman melihat perubahan ini. Mereka terbiasa melihat kamu sebagai sosok yang mudah luluh, mudah memaklumi, mudah memberi kesempatan, dan mudah mengalah. Tapi ketika kamu mulai diam, mengamati, dan tidak langsung merespons, mereka mulai kebingungan. Mereka bertanya-tanya dalam hati, kenapa kamu sekarang tidak mudah dipengaruhi? Kenapa kamu tidak lagi terpancing? Kenapa kamu seperti tahu lebih dulu sebelum mereka menjelaskan apapun? Two of Wands juga menunjukkan bahwa kamu sedang memegang kendali atas masa depanmu. Kamu tidak ingin lagi hidup berdasarkan tekanan orang lain. Kamu tidak ingin lagi mengikuti arah yang dibuat oleh mereka yang hanya ingin mengatur, tapi tidak benar-benar peduli pada kebahagiaanmu. Kamu sedang belajar memilih jalan dengan lebih sadar. Dan karena itu, orang-orang yang pernah merasa bisa mengendalikan kamu mulai merasa posisinya melemah. Lalu kartu kedua adalah Three of Cups. Kartu ini biasanya membawa energi lingkungan sosial, pertemanan, kelompok, obrolan, perkumpulan, atau orang-orang yang saling terhubung satu sama lain. Dalam reading ini, Three of Cups menunjukkan bahwa ada pembicaraan tentang kamu di suatu lingkaran. Bisa di antara teman, keluarga, rekan kerja, lingkungan lama, atau orang-orang yang diam-diam masih mengikuti perkembanganmu. Mereka mungkin membicarakan perubahan kamu. Mereka melihat kamu semakin tenang. Mereka melihat kamu tidak mudah menjelaskan apapun. Mereka melihat kamu lebih memilih menjaga jarak daripada membela diri panjang lebar. Di satu sisi ada yang kagum, tapi di sisi lain ada juga yang merasa terganggu karena kamu tidak lagi mudah masuk ke dalam permainan sosial mereka. Three of Cups di sini terasa seperti energi orang-orang yang berkumpul, saling bertukar cerita, lalu mencoba menilai hidupmu dari luar. Mereka mungkin tidak benar-benar tahu isi hatimu. Mereka tidak tahu prosesmu. Mereka tidak tahu malam-malam berat yang pernah kamu lewati. Mereka tidak tahu bagaimana kamu membangun ulang kekuatanmu pelan-pelan. Tapi mereka merasa punya hak untuk menilai, membahas, dan menyimpulkan sesuatu tentang kamu. Yang menarik, kamu seperti sudah bisa merasakan energi ini. Kamu mungkin tiba-tiba merasa tidak nyaman dengan beberapa orang. Kamu mungkin tiba-tiba malas menjawab pesan tertentu. Kamu mungkin merasa ada orang yang senyumnya ramah, tapi getarannya tidak tulus.
Ini bukan berarti kamu harus curiga pada semua orang, tapi kartu ini menunjukkan bahwa intuisi kamu sedang memberi sinyal agar kamu lebih selektif. Three of Cups juga bisa menunjukkan ada orang yang memakai orang lain untuk mencari tahu tentang kamu. Mereka tidak langsung datang kepadamu, tapi mereka bertanya lewat pihak lain. Mereka ingin tahu kamu sedang dekat dengan siapa. Mereka ingin tahu tuh kamu sedang merencanakan apa. Mereka ingin tahu apakah hidupmu membaik. Mereka ingin tahu apakah kamu sudah melupakan masa lalu. Dan semakin sedikit informasi yang mereka dapatkan, semakin gelisah energi mereka. Kemudian muncul The Moon. Nah, kartu ini memperkuat pesan bahwa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya ditampilkan secara jujur. The Moon adalah kartu tentang hal yang tersembunyi, perasaan yang samar, niat yang belum terbuka, dan situasi yang tidak bisa langsung dipercaya hanya dari permukaannya. Di reading ini, The Moon menunjukkan bahwa kamu sedang berhadapan dengan energi orang-orang yang tidak semuanya berkata sesuai isi hati mereka. Ada yang terlihat baik, tapi sebenarnya menyimpan rasa tidak nyaman. Ada yang pura-pura mendukung, tapi diam-diam membandingkan hidupnya dengan hidupmu. Ada yang tersenyum saat melihatmu berhasil, tapi dalam hati bertanya kenapa bukan dia yang mendapat kesempatan itu. Ada juga yang mencoba membuat suasana seolah-olah kamu yang terlalu sensitif. Padahal sebenarnya kamu hanya lebih peka terhadap hal yang mereka sembunyikan. The Moon mengatakan bahwa kamu tidak boleh mengabaikan firasatmu. Kalau ada sesuatu yang terasa janggal, jangan langsung menuduh, tapi juga jangan langsung menutup mata. Diamlah sebentar. Amati. Lihat apakah ucapan dan tindakan seseorang berjalan searah. Karena di fase ini, kamu sedang diberi kemampuan untuk membaca situasi dengan lebih dalam. Kartu The Moon juga menunjukkan bahwa ada orang yang mungkin mencoba membuat kamu bingung. Mereka bisa datang dengan cerita yang tidak utuh. Mereka bisa memberi penjelasan yang berputar-putar. Mereka bisa membuat kamu merasa bersalah karena kamu mulai menjaga batas. Tapi kamu tidak perlu merasa buruk karena melindungi dirimu sendiri. Tidak semua orang yang ingin dekat denganmu datang membawa niat baik. Ada yang hanya ingin memastikan apakah kamu masih bisa dipengaruhi seperti dulu. Dan disinilah kekuatanmu terlihat. Kamu tidak langsung membalas. Kamu tidak langsung membongkar semuanya. Kamu tidak langsung menunjukkan bahwa kamu tahu. Kamu hanya diam, membaca keadaan, lalu memilih langkah dengan tenang. Itulah yang membuat mereka semakin tertekan. Karena orang yang biasanya memakai cara halus untuk mengarahkan keadaan akan merasa kehilangan kuasa ketika berhadapan dengan seseorang yang tenang, peka, dan tidak mudah digoyahkan. Kartu berikutnya adalah Ten of Swords. Ini kartu yang cukup kuat. Ten of Swords menunjukkan akhir dari sebuah fase berat. Ada pengkhianatan, rasa kecewa, luka batin, kelelahan, dan momen ketika seseorang merasa sudah cukup. Dalam konteks reading ini, Ten of Swords menunjukkan bahwa kamu pernah berada di titik sangat lelah karena ulah orang-orang tertentu. Mungkin kamu pernah merasa dimanfaatkan. Mungkin kamu pernah merasa dipercaya hanya saat dibutuhkan. Mungkin kamu pernah merasa disalahkan untuk sesuatu yang sebenarnya bukan sepenuhnya tanggung jawabmu. Tapi Ten of Swords juga membawa pesan bahwa fase itu sudah menuju penutupan. Kamu tidak lagi berada di posisi yang sama. Dulu mungkin mereka berhasil membuat kamu ragu pada diri sendiri. Dulu mungkin mereka berhasil membuat kamu bertanya-tanya apakah kamu yang salah, apakah kamu yang kurang baik, apakah kamu yang terlalu berlebihan. Tapi sekarang kamu mulai melihat semuanya lebih jelas. Orang-orang yang pernah mengira kamu akan terus diam, mulai menyadari bahwa diamnya kamu bukan tanda lemah. Diamnya kamu adalah cara kamu menyimpan tenaga. Diamnya kamu adalah cara kamu mengamati. Diamnya kamu adalah tanda bahwa kamu tidak ingin menghabiskan energi untuk orang yang tidak mau mengerti. Ten of Swords juga menunjukkan bahwa ada orang yang sedang menerima akibat dari sikapnya sendiri. Bukan berarti kamu harus membalas. Bukan berarti kamu harus mendoakan hal buruk. Tapi energi kehidupan seringkali mengembalikan pelajaran dengan caranya sendiri. Ketika seseorang terlalu sering memainkan perasaan orang lain, suatu saat dia akan bertemu situasi yang membuatnya sadar bahwa tidak semua orang bisa diperlakukan semaunya.
Dalam energi Ten of Swords, kamu seperti sudah sampai di titik, aku sudah tahu, aku tidak perlu membuktikan apapun lagi. Dan kalimat itu sangat kuat. Karena saat kamu tidak lagi perlu menjelaskan dirimu kepada orang yang memang tidak mau paham, kamu mulai bebas, kamu mulai pulih. Kamu mulai melihat bahwa banyak hal yang dulu kamu tangisi ternyata sedang mengajarimu untuk menjadi lebih tajam, lebih dewasa, dan lebih kuat. Setelah itu muncul Temperance. Kartu ini sangat indah karena setelah energi berat dari Ten of Swords, Temperance hadir sebagai penyembuhan, keseimbangan, kesabaran, dan perlindungan halus. Ini menunjukkan bahwa kamu tidak dibiarkan hancur oleh keadaan. Kamu sedang dipulihkan, kamu sedang diarahkan kembali ke titik tenang. Kamu sedang belajar mengendalikan emosi tanpa mematikan perasaanmu. Temperance mengatakan bahwa kamu tidak perlu terburu-buru membalas apapun. Tidak perlu terburu-buru membuka semua hal yang kamu tahu. Tidak perlu terburu-buru menjauh secara kasar. Cukup perlahan, rapi, dan sadar. Kamu sedang dibimbing untuk memilih respons yang paling aman untuk dirimu. Kartu ini juga menunjukkan bahwa energi kamu semakin seimbang. Dulu mungkin kamu mudah terpancing, mudah gelisah, mudah ingin menjelaskan panjang lebar, mudah ingin membuktikan bahwa kamu tidak seperti yang mereka pikirkan. Tapi sekarang kamu mulai paham. Tidak semua hal perlu dijawab. Tidak semua orang perlu diyakinkan. Tidak semua suara dari luar layak mengatur isi hatimu. Temperance menunjukkan kamu sedang naik kelas secara emosional. Kamu mulai bisa tetap lembut tanpa menjadi mudah dimanfaatkan. Kamu bisa tetap baik tanpa membiarkan orang melewati batas. Kamu bisa tetap ramah tanpa membuka semua pintu kehidupanmu. Ini adalah bentuk kedewasaan yang membuat orang lain kaget. Karena mereka mungkin berharap kamu tetap seperti dulu, tetapi ternyata kamu berubah menjadi pribadi yang lebih tenang dan lebih sulit dipermainkan. Kartu Temperance juga memberi pesan bahwa jangan kotori energi kamu dengan amarah yang tidak perlu. Biarkan orang lain terlihat dari tindakannya sendiri. Biarkan waktu menunjukkan siapa yang tulus dan siapa yang hanya datang saat butuh. Kamu cukup menjaga dirimu, memperkuat doamu, memperbaiki langkahmu dan terus berjalan. Lalu hadir Ace of Cups. Ini adalah kartu tentang hati yang baru, perasaan yang mulai bersih, kesempatan emosional yang lebih sehat, dan berkat yang datang setelah masa berat. Ace of Cups menunjukkan bahwa setelah kamu melewati fase kecewa, kamu tidak menjadi orang yang dingin sepenuhnya. Kamu masih punya hati, kamu masih punya kasih, kamu masih punya kemampuan untuk menerima kebaikan. Tapi bedanya, sekarang kamu lebih bijak. Ace of Cups membawa pesan bahwa ada energi baru yang akan datang ke hidupmu. Bisa berupa hubungan yang lebih tulus, teman yang lebih baik, kesempatan yang membuat hati kamu lega, atau rasa damai yang perlahan kembali. Ini juga bisa menunjukkan bahwa kamu sedang dipenuhi kembali oleh energi positif setelah banyak hal menguras batinmu. Orang-orang yang dulu mengira kamu akan jatuh lama, mungkin mulai heran melihat kamu masih bisa bangkit. Mereka mungkin heran melihat kamu masih bisa tersenyum. Mereka mungkin heran melihat kamu tidak membalas dengan cara yang sama. Disinilah letak kekuatanmu. Kamu tidak berubah menjadi sama seperti mereka. Kamu tidak membiarkan pengalaman buruk mencuri kelembutanmu. Kamu hanya menjadi lebih selektif. Ace of Cups juga bisa menjadi tanda bahwa ada seseorang yang benar-benar tulus ingin mendekat. Setelah banyak energi yang membingungkan dari The Moon dan luka dari Ten of Swords, kartu ini seperti membawa air yang membersihkan sisa rasa berat. Ada kebaikan yang ingin masuk. Ada perhatian yang lebih murni. Ada kemungkinan hubungan atau koneksi baru yang terasa lebih menenangkan. Tapi karena sebelumnya ada The Moon, kamu tetap diminta untuk tidak langsung percaya begitu saja. Bukan karena semua orang buruk, tapi karena kamu sudah belajar bahwa hati yang baik tetap perlu ditemani batas yang sehat. Jadi ketika ada orang baru datang, amati dulu. Rasakan dulu, lihat konsistensinya. Orang yang tulus tidak akan memaksa kamu buru-buru percaya. Orang yang tulus akan menghormati prosesmu. Setelah Ace of Cups, muncul Seven of Cups. Kartu ini menunjukkan banyak pilihan, banyak bayangan, banyak kemungkinan, tapi juga potensi kebingungan.
Dalam reading ini, Seven of Cups mengatakan bahwa kamu mungkin akan dihadapkan pada banyak tawaran, banyak ajakan, banyak perhatian, atau banyak suara dari luar. Ada yang terlihat menarik, ada yang terdengar menjanjikan, ada yang terlihat seperti kesempatan bagus, tapi tidak semuanya benar-benar cocok untukmu. Seven of Cups mengingatkan kamu untuk tidak mudah terpukau oleh tampilan luar. Jangan hanya melihat kata-kata manis. Jangan hanya melihat siapa yang paling cepat datang. Jangan hanya melihat siapa yang paling ramai memberi perhatian. Lihat siapa yang paling konsisten. Lihat siapa yang tetap baik saat kamu sedang tidak memberi apa-apa. Lihat siapa yang menghargai batasmu. Lihat siapa yang tidak membuat kamu merasa kecil. Kartu ini juga menunjukkan bahwa ada orang yang mencoba membuat banyak versi cerita. Mereka mungkin ingin membuat kamu bingung dengan pilihan yang terlalu banyak. Mereka mungkin ingin membuat kamu ragu pada keputusanmu. Mereka mungkin ingin membuat kamu berpikir bahwa kamu kehilangan sesuatu jika kamu tidak mengikuti kemauan mereka. Tapi sebenarnya, Seven of Cups mengajarkan kamu untuk memilih dengan hati yang jernih. Kamu tidak perlu mengambil semua peluang. Kamu tidak perlu menjawab semua pesan. Kamu tidak perlu percaya pada semua orang yang datang membawa janji. Kamu berhak memilih mana yang sesuai dengan nilai hidupmu. Kamu berhak menolak hal yang membuat batinmu tidak nyaman. Kamu berhak diam sampai semuanya terasa jelas. Di sini terlihat bahwa alasan mereka merasa tertekan adalah karena cara lama mereka tidak berhasil lagi. Mereka mungkin mencoba memancing rasa penasaranmu. Mereka mungkin mencoba membuat kamu merasa tertinggal. Mereka mungkin mencoba memperlihatkan sesuatu agar kamu bereaksi. Tapi kamu tidak lagi mudah ditarik ke dalam suasana yang melelahkan. Kamu mulai paham bahwa tidak semua hal yang terlihat menarik layak diperjuangkan. Reading ini ditutup dengan Two of Cups. Ini adalah kartu hubungan yang seimbang, saling memahami, saling menghargai, dan pertemuan hati yang lebih setara. Setelah semua perjalanan dari Two of Wands, Three of Cups, The Moon, Ten of Swords, Temperance, Ace of Cups, dan Seven of Cups, akhirnya Two of Cups menunjukkan bahwa kamu akan diarahkan menuju koneksi yang lebih sehat. Two of Cups bisa berarti ada seseorang yang datang dengan niat lebih baik. Bisa juga berarti kamu sedang menyatukan kembali dirimu dengan versi kamu yang lebih kuat. Kamu tidak lagi tercerai oleh rasa ragu, rasa takut, dan luka masa lalu. Kamu mulai berdamai dengan dirimu sendiri. Kamu mulai tahu apa yang kamu pantas terima. Kamu mulai tahu bahwa hubungan yang baik tidak seharusnya membuat kamu terus-menerus bingung. Kartu penutup ini sangat kuat karena menunjukkan bahwa setelah kamu tidak bisa lagi dikelabui, yang tersisa untukmu adalah hubungan yang lebih jujur. Orang yang tidak tulus akan tersaring dengan sendirinya. Orang yang hanya ingin memanfaatkan energimu akan merasa tidak nyaman berada di dekatmu. Orang yang datang dengan niat setengah-setengah akan mundur perlahan. Tapi orang yang benar-benar tulus akan tetap hadir dengan cara yang tenang, jelas, dan menghargai. Two of Cups juga bisa menjadi tanda bahwa ada penyelarasan energi. Kamu tidak lagi mengejar orang yang membuatmu merasa tidak cukup. Kamu tidak lagi memohon kejelasan dari orang yang sengaja membuat semuanya samar. Kamu tidak lagi menghabiskan waktumu untuk memahami orang yang sebenarnya hanya ingin membuat kamu bertahan dalam ketidakpastian. Kamu mulai memilih hubungan yang membuatmu merasa aman, dihargai, dan dilihat sebagai manusia utuh. Dari semua tebaran kartu tadi, sudah sangat jelas terlihat bahwa kekuatan intuisimu sebagai jiwa terpilih telah menjadi benteng kokoh yang membuat mereka stres hebat, karena semua trik mereka gagal total. Kamu membuktikan bahwa kamu tidak bisa dikelabui oleh siapapun. Jika kamu merasa energi ini sangat beresonansi dengan perjalanan hidupmu, dan kamu ingin mendapatkan bimbingan yang jauh lebih mendalam, aku mengajak kamu untuk mendukung channel Lerits ini dengan cara bergabung menjadi member dan berlangganan konten tarot eksklusif yang hanya ada di fitur konten berlangganan YouTube ini. Dukungan langsung dari kamu melalui langganan eksklusif, serta klik like dan komen yang banyak di setiap video, akan menjadi energi tambahan buat aku, supaya bisa semakin semangat untuk terus upload video setiap harinya untuk kamu. Terima kasih banyak sudah menonton. Pastikan kamu sudah subscribe dan sampai jumpa di pembacaan tarot selanjutnya.